warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kami mulai presentasi ini, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Prodi Bisnis Digital semester 2 pada mata kuliah Design Thinking kelompok 6. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nurul Ramadhani, dan saya Nanat Dedi. Saya Nafis Hibatullah. Dan saya Yuli Presnawati. Dan saya Nawal Sapa Yusuf. Perkenalkan, nama saya Putra Aliansa Sideosi. Pada proyek kali ini, kami mengangkat permasalahan seputar layanan pelanggan pada UMKM, khususnya bagaimana memberikan respon yang cepat dan informatif kepada pelanggan. Solusi yang kami kembangkan berupa mock-up desain alur chatbot yang dirancang berdasarkan pendekatan design thinking dan berfokus pada pengalaman pelanggan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tahapan yang telah kami lalui, mulai dari tahap empati, define, ide, prototyping, hingga tahap tes, serta menampilkan hasil desain chatbot yang telah kami uji kepada para responden. Selamat menyaksikan, semoga presentasi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Pada tahap empati ini, kami menggunakan metode empathy map dan tujuannya adalah empathy map ini digunakan untuk memahami pelanggan UMKM secara lebih dalam, terutama tentang apa yang mereka rasakan, pikirkan, katakan, dan lakukan saat berinteraksi dengan layanan bisnis. Dengan memahami sudut pandang pelanggan ini, tim bisa mengetahui masalah yang mereka hadapi dan apa yang mereka butuhkan. Informasi ini membantu tim membuat fitur chatbot yang lebih sesuai dan berguna bagi pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka pemilik UMKM juga akan mendapat manfaat, seperti pelanggan yang kembali lagi, ulasan positif, dan peningkatan penjualan. Di tahap empathy map ini memiliki 6 bagian. Yang pertama ada think and feel, hearing, pain, gain, say and do, dan see. Selanjutnya ada pengguna atau user yang menjadi fokus dalam tahap empathy maps adalah pelanggan UMKM, yaitu individu yang berperan sebagai pembeli atau pengguna layanan dari bisnis UMKM. Dalam konteks observasi dan pengumpulan data, kelompok ini menggunakan pendekatan partisipasi dengan menjadikan anggota kelompok sendiri sebagai representasi dari pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menggali secara langsung pengalaman, kebutuhan, serta tantangan yang dirasakan saat berinteraksi dengan layanan UMKM, khususnya terkait pelayanan pelanggan. Yang selanjutnya ada think and feel. Think and feel adalah bagian dari empathy map yang menggambarkan apa yang benar-benar dipikirkan dan dirasakan oleh pengguna atau pelanggan, baik yang diungkapkan secara langsung maupun yang tidak diucapkan, namun memiliki pengaruh besar terhadap sikap, keputusan, dan pengalaman mereka. Contohnya yang pertama, merasa kesal jika chat tidak dibalas atau lambat merespon. Yang kedua, merasa lebih percaya dengan bisnis yang responsif dan teratur. Yang ketiga, ingin dilayani dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Dan yang terakhir ada tidak peduli dengan siapa yang menjawab, asal cepat dan membantu. Oke, selanjutnya ada say and do. Say ini adalah kalimat atau pernyataan yang biasanya mereka ucapkan, mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Contohnya, saya ingin layanan pelanggan yang bisa menjawab kapan saja. Mereka ingin respon yang cepat dan 24 jam, tapi tidak mampu sediakan customer service full time. Lalu saya tidak punya banyak waktu untuk membalas semua chat pelanggan. Mereka sibuk mengurus produksi, pemasaran, keuangan, jadi membalas chat sering terlambat. Contoh selanjutnya yaitu ada biaya operasional harus tetap rendah, solusi apapun harus terjangkau. Selanjutnya yaitu C, menunjukkan lingkungan atau situasi yang dilihat user. Balasan dari chatbot yang masih terlihat sangat kaku. Balasan dari chatbot terasa tidak alami dan tidak terlalu formal, seperti tidak menggunakan sapaan, tidak merespon emosi pengguna, dan jawabannya seperti sudah diprogram tanpa mempertimbangkan konteks pertanyaan yang lebih kompleks. Contoh yang kedua yaitu chatbot yang kurang responsif. Chatbot lambat dalam memberikan balasan atau tidak bisa menangkap maksud dari pertanyaan yang cepat. Yang ketiga yaitu chatbot tidak bisa membalas semua pertanyaan pelanggan. Kemampuan chatbot terbatas hanya pada pertanyaan yang sudah diprogram. Jika pelanggan bertanya di luar topik atau menggunakan kata-kata berbeda dari yang dikenal chatbot, sistem tidak bisa memberikan jawaban. Here menjelaskan apa yang pengguna dengar dari lingkungan media atau pengalaman orang lain. Seperti chatbot sekarang canggih bisa jawab apa saja. Jangan pakai chatbot ribet dan gak nyambung. Chatbot suka ngasih jawaban template doang. Aku pernah dibantu chatbot langsung beres masalahnya. Kadang lebih enak pakai chatbot, gak harus ngobrol sama orang. Kok jawabnya gitu-gitu aja sih? Ini chatbot beneran bisa bantu gak? Oke, next ada pain. Pain atau rasa sakit.
1. Respon lama atau konsisten. Pelanggan merasa frustasi karena harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban dari customer support. Ketika mendapatkan respon, jawaban pun tidak selalu konsisten atau relevan. Hal ini menurunkan kepercayaan terhadap UMKM. Yang kedua, ada tidak tersedia 24/7. Pelanggan kerap membutuhkan bantuan di luar jam kerja, namun customer support UMKM biasanya hanya aktif saat jam operasional. Ini menyulitkan pelanggan yang ingin menyelesaikan masalah secara cepat, terutama di platform digital yang aktif kapan saja. Yang ketiga, ada informasi tidak jelas atau sulit dipahami. Terkadang, informasi yang diberikan oleh staf customer support tidak langsung menjawab pertanyaan pelanggan atau menggunakan bahasa yang terlalu teknis sehingga membingungkan pelanggan awam. Yang keempat, ada keterbatasan dalam bahasa dan gaya komunikasi. Pelanggan merasa tidak nyaman jika gaya komunikasi terlalu formal atau tidak ramah. Selain itu, jika pelanggan tidak mengerti bahasa yang digunakan, maka interaksi menjadi tidak efektif. Yang kelima dan terakhir, ada ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Pelanggan seringkali ingin menyelesaikan masalah secara mandiri dengan cepat, namun tidak ada sistem otomatis seperti chatbot yang menyediakan jawaban instan dan atas pertanyaan umum. Tahapan GAIN. Dalam konteks chatbot, GAIN menunjukkan apa yang membuat pelanggan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih memuaskan. Yang pertama, respon cepat kapan saja 24 jam per 7. Tidak perlu menunggu admin membalas, apalagi di luar jam kerja. Yang kedua, jawaban yang lebih jelas dan akurat. Ingin langsung tahu harga, stok, ongkir, status pesanan, atau estimasi pengiriman. Yang ketiga, ada visual produk dalam chat. Gambar produk, katalog, atau pilihan menu dalam bentuk visual. Yang keempat, ada notifikasi otomatis yang membantu pemberitahuan otomatis seperti status pesanan, real pengiriman, atau promo terbaru. Langkah membuat point of view atau POV statement. Yang pertama, ada temuan kunci dari empathize. Pelanggan UMKM sebenarnya cuma ingin dilayani dengan cepat, nggak ribet, dan pertanyaan dijawab dengan jelas. Mereka sering merasa kesal kalau harus menunggu balasan lama atau chatnya nggak direspon. Makanya, kehadiran chatbot yang bisa merespon otomatis dan informatif itu sangat membantu, apalagi kalau bisa diakses kapan saja. Yang kedua, ada identifikasi user spesifik. Tentukan dengan jelas siapa yang menjadi fokus utama. Misal, pelanggan toko online UMKM yang sering bertanya soal stok atau promo. Setelah itu, sebutkan kebutuhan terbesarnya dan alasan kenapa kebutuhan itu penting. Yang ketiga, kebutuhan utama user. Kebutuhan utama pelanggan UMKM adalah bisa mendapatkan jawaban cepat dan jelas tanpa harus menunggu admin. Mereka ingin proses belanja yang praktis, mulai dari tanya produk sampai transaksi selesai. Yang keempat, ada susunan POV yang spesifik dan terarah. Pelanggan UMKM butuh chatbot yang bisa membalas chat otomatis karena mereka ingin dilayani kapan saja tanpa harus menunggu admin. Hasil POV statement. Pelanggan butuh chatbot yang bisa membalas pesan otomatis karena info yang jelas dan gampang digunakan kapan saja. Dengan begitu, pengalaman belanja jadi lebih nyaman dan pemilik UMKM juga nggak kewalahan lagi menghadapi banyak pertanyaan dari pelanggan. Kesimpulan POV statement, pelanggan UMKM sekarang ingin dilayani dengan cepat, praktis, dan tidak mau ribet. Kalau mau tanya-tanya, mereka juga ingin jawaban yang jelas tanpa harus menunggu lama. Karena itu, chatbot yang responsif dan gampang digunakan jadi solusi yang pas, apalagi kalau bisa bantu pelanggan kapan saja. Selanjutnya ada Scamper. Tujuan memilih Scamper. Metode Scamper membuat chatbot customer support UMKM lebih praktis dan efektif. Substitute dan Combine menghadirkan fitur intuitif dengan respon cepat. Adapt dan Modify membuat jawaban lebih relevan dan personal. Sementara Element menyederhanakan interaksi dengan menghapus proses yang tidak perlu. Put to order as menjadikan chatbot lebih dari sekedar layanan. Seperti memberi rekomendasi produk, reverse menghubungkan chatbot berkembang dari masukan pengguna sehingga layanan makin baik. Dengan cara ini, pelanggan mendapat pengalaman yang cepat, simpel, dan sesuai kebutuhan. Yang pertama ada substitute, menggantikan. Define, definisi, menggantikan combine, elemen, atau proses dengan alternatif lain. Pertanyaannya,
Apa yang bisa digantikan dalam interaksi customer support saat ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan respon cepat dalam ketersediaan 24 jam per 7. Idenya adalah ganti interaksi manual agen untuk pertanyaan umum dengan respon otomatis chatbot. Yang kedua, menggantikan kebutuhan pelanggan untuk menunggu jawaban di luar jam kerja dengan respon instan dari chatbot. Yang ketiga, menggantikan informasi produk yang tersebar di berbagai tempat dengan informasi yang terpusat yang mudah diakses melalui chatbot. Selanjutnya ada combine, menggabungkan. Definisinya menggabungkan dua fitur atau layanan yang berbeda. Pertanyaannya, fitur atau kemampuan apa yang bisa digabungkan dalam chatbot untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan? Idenya ada yang pertama, menggabungkan kemampuan menjawab pertanyaan teks dengan penyediaan gambar atau video singkat terkait produk melalui chatbot. Yang kedua, menggabungkan chatbot dengan fitur pencarian yang cerdas sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, menggabungkan chatbot dengan opsi untuk melihat detail produk lebih lanjut, misalnya spesifikasi, bahan, dan ukuran. Selanjutnya ada adapt, menyesuaikan. Definisinya mengadaptasi ide atau layanan dari konteks lain. Pertanyaannya, fitur atau pendekatan customer support mana yang bisa diadaptasi ke dalam chatbot? Idenya ada yang pertama, adaptasi dukungan multibahasa untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Yang kedua, adaptasi kemampuan personalisasi respon berdasarkan riwayat interaksi. Selanjutnya ada modify, memodifikasi. Definisinya mengubah atribut, bentuk, ukuran, warna, atau meningkatkan fitur. Pertanyaannya, apa yang bisa diubah atau ditingkatkan dalam fungsionalitas chatbot untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan relevan? Idenya, yang pertama, memodifikasi algoritma chatbot agar lebih pintar dalam memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang lebih akurat dan kontekstif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan chatbot untuk memberikan informasi langkah demi langkah, misalnya cara pemesanan, cara pembayaran. Yang ketiga, ada memperbaiki kemampuan chatbot untuk menangani pertanyaan dengan berbagai macam formulasi bahasa. Selanjutnya ada put to order as, menggantikan untuk tujuan lain. Definisinya itu menggunakan produk atau layanan untuk tujuan baru. Pertanyaannya, selain memberikan informasi dan menjawab pertanyaan, apalagi yang bisa dilakukan chatbot untuk meningkatkan kenyamanan belanja pelanggan? Idenya itu ada yang pertama, menggunakan chatbot untuk memberikan notifikasi otomatis terkait status pesanan atau promosi terbaru. Yang kedua, menggunakan chatbot untuk memandu pelanggan dalam proses pemilihan produk berdasarkan referensi mereka. Yang ketiga, menggunakan chatbot untuk mengumpulkan atau feedback singkat setelah pelanggan melakukan pembelian. Selanjutnya ada eliminate, menghilangkan. Definisinya itu menghapus elemen yang tidak perlu. Pertanyaannya, hambatan atau kerumitan apa dalam interaksi customer support saat ini yang bisa dihilangkan dengan adanya chatbot yang mudah digunakan? Idenya yang pertama, menghilangkan proses navigasi website yang membingungkan untuk menemukan informasi produk. Yang kedua, menghilangkan keharusan pelanggan untuk menunggu lama dan telepon atau balasan email. Yang terakhir ada reverse atau pembalikan. Definisinya itu membalikan alur atau logika yang ada. Pertanyaannya, bagaimana jika kita membalikan cara pelanggan berinteraksi dengan support? Idenya yaitu yang pertama, chatbot produktif menawarkan bantuan saat pelanggan mengunjungi situs website. Yang kedua, chatbot menjadikan titik kontak pertama untuk semua pertanyaan sebelum dialihkan jika perlu. Yang ketiga, chatbot produktif menyapa pelanggan di website dan menawarkan bantuan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan menerapkan tahapan IDEAT menggunakan metode Scamper, kita dapat menghasilkan berbagai ide konkret untuk mengembangkan chatbot yang benar-benar memenuhi kebutuhan pelanggan, akan respon cepat, informasi jelas, dan kemudahan pengguna, sehingga menciptakan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan membantu UMKM dalam melayani pelanggan dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah tahap prototype. Pada tahap prototype ini kami memilih metode digital mockup. Dalam tahap prototype ini kami menggunakan digital mockup untuk merancang tampilan dan alur percakapan chatbot layanan dengan pelanggan UMKM. Mockup ini menampilkan simulasi menu dan balasan chatbot secara visual dan interaktif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana chatbot bekerja sesuai kebutuhan pelanggan, serta menjadi dasar pengujian guna mengidentifikasi kekurangan sebelum dikembangkan lebih lanjut.
Alur yang pertama ini, mockup ini dibuat menyerupai tampilan percakapan WhatsApp, Instagram, atau chat dan menggambarkan alur chatbot interaktif untuk layanan toko online. Yang pertama ada sapaan awal, lalu menu cek produk, lalu menu cek status pesanan, dan menu info ongkir, lalu menu promo terbaru, dan menu hubungi admin. Yang terakhir adalah menu pesan tidak dikenal. Mockup ini menampilkan simulasi percakapan chatbot yang sederhana dan interaktif dengan menu utama seperti cek produk, status pesanan, info ongkir, promo, dan hubungi admin. Setiap pilihan memberikan balasan otomatis yang jelas dan ramah. Sesuai kebutuhan pengguna, tujuan mockup ini adalah memberikan gambaran alur chatbot yang mudah dipahami serta menjadi dasar dalam pengujian sebelum pengembangan teknis dilakukan. Nah, di sini ada hasil uji coba chatbot melalui kuesioner. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda merasa chatbot mudah digunakan? Sebagian kecil responden, yaitu 20%, telah mencoba menggunakan chatbot. Tapi menariknya 75% dari mereka merasa chatbot sangat mudah digunakan karena penggunaannya yang sangat sederhana dan tidak membingungkan. Nah, di pertanyaan kedua ada, apakah chatbot bisa memberikan informasi ongkir dengan benar? Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 20 responden, mayoritas menilai bahwa chatbot cukup akurat dalam memberikan informasi ongkos kirim. Sebanyak 60% responden memiliki kategori cukup akurat. Nah, sementara 40 responden menilai informasi yang diberikan chatbot sangat akurat. Menariknya, tidak ada responden yang merasa informasi ongkir dari chatbot tidak sesuai, yang menunjukkan bahwa secara umum chatbot dianggap memberikan informasi ongkos kirim dengan tingkat akurasi yang baik. Selanjutnya, di pertanyaan ketiga, ada informasi apa saja yang Anda dapat dari chatbot? Yang pertama ada status terkini pesanan adalah jenis informasi yang sering diberikan oleh chatbot, seluruh responden 100% menerimanya. Yang kedua, nomor resi dan estimasi waktu pengiriman juga cukup sering diperoleh oleh masing-masing lebih dari setengah responden. Dan yang terakhir, nama kurir atau pengantar adalah informasi yang paling jarang diberikan, hanya diperoleh oleh 40% responden. Nah, di pertanyaan keempat, apakah chatbot berhasil memberikan status pesanan? Mayoritas besar pengguna, 80%, merasa puas dengan kelengkapan dan kejelasan informasi yang diberikan. Namun, ada ruang untuk peningkatan 20% di kasus ini, di mana informasi yang diberikan masih dianggap kurang lengkap. Peningkatan ini bisa berupa penambahan detail, opsi pertanyaan lanjutan, atau klarifikasi lebih lanjut mengenai status pesanan. Nah, di pertanyaan kelima, apakah chatbot berhasil memberikan informasi promo terbaru? Sebagian besar, 90% orang sangat puas dengan informasi yang diberikan, menganggapnya jelas dan lengkap. Hanya sebagian kecil, yaitu 10%, yang merasa informasinya kurang lengkap, yang bisa menjadi area fokus untuk perbaikan agar semua promo dapat disampaikan dengan detail dan maksimal. Keberhasilan 0% pada opsi tidak memberikan info promo, dan saya tidak yakin informasinya benar, semakin menguatkan bahwa chatbot ini sangat efektif dan dapat dipercaya dalam tugas ini. Di pertanyaan keenam, ada apakah chatbot menampilkan informasi produk yang Anda cari? Nah, mayoritas besar pengguna, 85%, merasa sangat puas dengan informasi yang lengkap dan sesuai. Namun, ada sebagian kecil, yaitu 15%, yang merasa informasinya belum lengkap. Hal ini menunjukkan area potensial untuk peningkatan dalam menyajikan detail produk secara lebih komprehensif. Fakta bahwa chatbot tidak pernah gagal dalam menemukan produk atau tidak mengerti permintaan pengguna. Indikator yang sangat kuat bahwa chatbot ini sangat andal dan efisien dalam fungsi harian produk. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Tahap tes ini membantu menilai apakah chatbot sudah mudah digunakan, memahami pertanyaan dengan baik, dan memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna UMKM. Melalui pertanyaan pilihan ganda dan esai, pengembangan bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan chatbot. Masukan dari pengguna menjadi dasar untuk menyempurnakan fitur, memperbaiki alur percakapan, dan memastikan chatbot siap digunakan secara efektif dalam pelayanan pelanggan UMKM. Pada tahap bisnis model kanvas,
Itu ada kayak partners, platform komunikasi seperti WhatsApp Business, Messenger, asosiasi UMKM dan komunitas bisnis lokal, penyedia infrastruktur, konsultan digital marketer UMKM. Ada di sini juga ada kayak aktivitas pengembangan dan pemeliharaan sistem chatbot, pelatihan dan onboarding pengguna baru, integrasi dengan platform e-commerce dan media sosial, dukungan teknis dan peningkatan fitur. Key research itu ada tim pengembang software AI ataupun chatbot, server dan infrastruktur cloud, tim support dan training basis data dan pertanyaan UMKM. Value proposition, respon cepat dan konsisten terhadap pertanyaan pelanggan, hemat biaya operasional dibandingkan super manual, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Customer relationship, bantuan teknis dan pelatihan pengguna chatbot, sistem langganan dengan dukungan berkala, forum komunitas pengguna UMKM, layanan onboarding dan konsultasi. Channel, website resmi, media sosial, platform chatbot, marketplace, plugin. Customer segment, UMKM di sektor retail, kuliner dan jasa. UMKM dengan keterbatasan sumber daya untuk layanan pelanggan manual, UMKM yang berjualan online. Selanjutnya ada cost struktur, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem, gaji tim, developer, support dan marketing, biaya server dan hosting, biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya yang terakhir ada revenue stream, langganan bulanan atau tahunan. Ada biaya instansasi awal dan kustomisasi chatbot, paket fitur AI canggih, multi-platform, komisi dan integrasi mitra, seperti misalnya kayak payment gateway. Oke, jadi tahap selanjutnya yaitu ada analisis SWOT dalam pengembangan layanan customer support berbasis chatbot bagi UMKM. Yang pertama yaitu ada strength, yaitu atau kekuatan. Yang pertama yaitu respon cepat dan konsisten. Chatbot mampu memberikan jawaban cepat dan konsisten terhadap pertanyaan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua yaitu ada konsistensi jawaban. Chatbot memberikan informasi yang seragam kepada semua pelanggan, menghindari kesalahan informasi dari staf manusia. Yang ketiga yaitu ada efisiensi interaksi awal. Chatbot bisa membantu menjawab pertanyaan umum, mengurangi waktu tunggu dan beban customer service manusia. Yang kedua yaitu sama dengan weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman chatbot. Pelanggan bisa frustasi jika chatbot tidak memahami pertanyaan yang kompleks atau spesifik. Yang kedua yaitu kehilangan sentuhan manusia, yaitu beberapa pelanggan lebih nyaman berbicara dengan manusia, terutama untuk masalah yang sensitif atau butuh empati. Yang ketiga yaitu ada resiko teknis, yaitu gangguan teknis atau kesalahan pemrograman dapat menyebabkan chatbot memberikan informasi yang salah. Yang ketiga yaitu ada yaitu opportunities, yaitu atau peluang. Yang pertama yaitu peningkatan pengalaman pelanggan atau customer experience. Dengan implementasi yang tepat, chatbot bisa menjadi alat kunci dalam mempercepat, mempermudah dan menyenangkan pengalaman pelanggan. Yang kedua yaitu ada integrasi dengan platform digital seperti WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Chatbot bisa diintegrasikan dengan platform yang bisa digunakan pelanggan UMKM serta memperluas jangkauan layanan. Yang ketiga yaitu ada adopsi teknologi yang meningkat di kalangan UMKM. Banyak UMKM mulai menyadari pentingnya digitalisasi untuk membuka jalan untuk penerapan chatbot. Yang selanjutnya ada yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu ketidakpuasan pelanggan jika chatbot tidak efektif. Chatbot yang lambat, tidak relevan atau kaku justru bisa menurunkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu resiko keamanan dan privasi data. Pelanggan mungkin khawatir dengan data pribadi mereka jika tidak ada jaminan keamanan dari UMKM. Yang ketiga yaitu persaingan dengan perusahaan besar. UMKM mungkin sulit bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki chatbot lebih canggih dan sumber daya yang lebih besar. Jadi untuk kesimpulannya, pelanggan UMKM membutuhkan layanan yang cepat, mudah diakses dan mampu menjawab pertanyaan dengan jelas. Mereka sering merasa kecewa dengan chatbot yang terlalu kaku dan tidak bisa memahami pertanyaan dengan baik. Namun, mereka juga terbuka menggunakan chatbot jika bisa membantu secara otomatis, terutama di luar jam kerja. Dengan memahami kebutuhan ini, pengembangan chatbot harus fokus pada kecepatan respon, kemudahan penggunaan, dan jawaban yang akurat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga membantu pemilik UMKM
dalam menghemat waktu dan biaya layanan pelanggan. Demikianlah presentasi dari kami mengenai proses dan hasil pengembangan mockup desain chatbot layanan pelanggan UMKM menggunakan metode design thinking. Melalui tahapan empati hingga tes, kami belajar bahwa memahami kebutuhan pengguna secara langsung sangat penting dalam merancang solusi yang tepat sasaran. Kami juga mendapatkan banyak masukan dari pengguna yang akan menjadi dasar perbaikan di tahap selanjutnya, khususnya dalam menyempurnakan alur dan tampilan chatbot agar lebih ramah, jelas, dan fungsional. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kami sangat terbuka untuk saran serta masukan lebih lanjut. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.